Pada episode kali ini dilanjutkan dengan hanya ketika dia mendengar tentang Tuan Muda Xiaoyan, dia akan benar-benar menjadi seperti gadis biasa. Dia biasanya tidak bergerak seperti gunung, tetapi dia seperti monster tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki keaktifan yang seharusnya dimiliki seorang gadis. Kata Ling Ying, pikiran-pikiran ini melintas di hatinya, tetapi Gu Yuan memiliki ekspresi sayang di wajahnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Suner, Xiaoyan akan baik-baik saja. Gu Yuan juga buru-buru menghiburnya. Suner juga sedikit merespons, aku masih keluar mencari Xiaoyan. Tapi Suner, kamu bisa lebih berhati-hati baru-baru ini. Tempat ini tidak lebih baik dari orang dahulu di benua Doqi. Meskipun aku tidak tahu mengapa, orang-orang di sini tampaknya memiliki rencana lain untukmu. Gu Yuan juga dikatakan, setelah keluar dari lorong misterius benua Doqi, mereka tampaknya terpisah. Suner dan ayahnya pergi ke satu tempat, dan Cailin dan Zhu Kun juga tampaknya hilang. Suner dan Gu Yuan juga secara bertahap mengetahui beberapa aturan dari Doudi ini, dan mereka menemukan suku kuno di benua Doudi dengan mengandalkan kekuatan darah. Orang dahulu juga merupakan kekuatan utama di benua Doudi. Dengan tambahan Gu Yuan dan Suner, mereka juga sangat disambut. Mampu maju dari benua Doqi ke benua Doudi bisa sangat berarti. Terlebih lagi, ketika pelayan klan kuno menemukan garis keturunan para dewa di tubuh Suner dan Kaisar Emas Fen Tianyan, sikap mereka sangat berubah, dan mereka memberi Gu Yuan sebuah gunung sebagai tempat untuk berlatih dan tinggal. 7 puncak disebut puncak Xianxian oleh orang-orang di klan. Seperti namanya, setiap gunung dihuni oleh orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada klan kuno, atau cukup kuat untuk melawan makhluk abadi Sun, dan yang lainnya juga terkejut mengapa mereka diperlakukan seperti ini. Masuk akal bahwa bahkan garis keturunan para dewa hanya berguna di hadapan Kaisar Dou. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan para dewa yang paling murni, jadi hanya ada satu kemungkinan. Kaisar Emas Fen Tianyan di tubuhnya. Suner juga ingat dengan jelas bahwa Fen Tianyan dari Kaisar Jin menduduki peringkat keempat dalam daftar api yang berbeda di benua Doqi, dan warnanya keemasan. Meskipun tidak semisterius api iblis Jinglian, api ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di zaman kuno, dan api aneh semacam ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno mereka. Bahkan sebelum Suner, hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Kaisar Emas Fen Tianyan adalah api mengerikan yang mengklaim bahwa bahkan semangat juangnya akan terbakar. Legenda mengatakan bahwa pemilik pertama Kaisar Emas Fen Tianyan, ketika dia melemparkan api ini, secara langsung membakar ruang yang diciptakan oleh seorang santo pejuang yang kuat menjadi ketiadaan. Namun, setelah berpikir sia-sia, Suner dan Gu Yuan juga tinggal, berencana untuk menemukan Xiaoyan dan meninggalkan klan kuno. Karena meskipun itu adalah klan kuno, ketika mereka memasuki klan kuno, itu aneh, dan mereka tidak melihat patriark dan beberapa tetua klan kuno sama sekali. Dan napas orang-orang kuno ini juga agak aneh, mendengar bahwa ayahnya juga tidak menemukan Xiaoyan, sebuah liontin giok halus muncul di tangan giok ramping Suner. Ini adalah sol jade yang diberikan oleh Xiaoyan, tangan giok dengan lembut menyentuh pola pemukulan perlahan pada liontin giok, dan Suner bergumam pada dirinya sendiri di luar gunung lelaki tua itu. Saudara Xiaoyan, apakah kamu tahu, Suner sangat merindukanmu? Maaf, saya awalnya berencana untuk menambahkan 2 pembaruan lagi hari ini, tetapi manuskripnya tertelan, dan bab ini baru saja dikodekan, ambil dan bawa pergi. Kata kekuatan jiwa Raja Naga Emas langsung dituangkan ke dalam cincin api Kaisar, dan kemudian kuali obat yang indah juga muncul di depan keduanya dari cincin. Melihat ini, Xiaoyan juga mengangguk puas. Dan kemudian api putih susu dituangkan ke dalam kuali obat dan melonjak hebat, terus-menerus melepaskan suhu yang mengerikan, tetapi tidak peduli bagaimana suhunya meroket, kuali obat merah masih tidak bergerak sedikit pun. Bahkan jika suhu di dalam sangat tinggi, bagian luarnya tetap sedingin es. Tripod yang bagus. Xiaoyan juga tidak berdaya tentang ini,
jadi dia harus meminta bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas. Aku ingin menipu sesuatu dariku lagi. Raja Naga Emas berkata tanpa daya. Dia menatap raksasa ini dengan mata berapi-api, dan setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak bisa tidak memuji, meskipun dia belum mulai memperbaiki pil obat dengan kuali ini, tetapi setelah tes ini, dia apakah saya bisa menebak seberapa membantu kuali obat ini untuk alkimia, dan saya bahkan dapat mengatakan bahwa menggunakan kuali obat ini untuk alkimia bahkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan banyak. Untuk seorang apoteker, apalagi, sesuatu yang lebih menarik daripada obat tripod yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia, kuali obat merah menyala cukup kokoh, dan nyala api merah menyala samar-samar di sekitarnya. Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa tuannya Yao Lao berkata bahwa tidak semua tripod obat dapat memiliki beberapa pembakar, karena pengaturan setiap pembakar membutuhkan pemolesan yang sangat tepat, jika tidak maka tidak mungkin. Keluarkan tripod yang bagus. Oleh karena itu, jika kuali obat memiliki banyak lubang di depannya, kemungkinan besar itu adalah kuali yang bagus. Xiao Yan menatap kuali obat yang mengesankan ini dengan mata cerah, dan hanya bisa menghela nafas kagum. Dibandingkan dengan tuannya, kuali obat yang dia gunakan tidak diragukan lagi sangat buruk. Saya tidak bisa tidak menggunakan kuali obat. Anda juga mengatakan bahwa cukup sulit bagi saya untuk memperbaiki ini pada level saya saat ini. Xiao Yan juga memandang tuannya Jinlong dengan cara yang menyedihkan. Meskipun ada banyak hal di Emperor Flame Ring yang ditinggalkan oleh tuannya Tuo Shegudi, Xiao Yan juga telah mencobanya. Bahkan dengan ki atau kekuatan jiwa, dia tidak dapat mengetahui situasi di ring dengan jelas. Dia ingin datang ke Tuo She itu juga karena dia takut Xiao Yan akan menjadi orang yang buta huruf, jadi dia dengan sengaja membuat larangan di permukaan kuali obat, pola api yang hidup digambar, dan ketika api putih susu Xiao Yan dituangkan ke dalam kuali obat setelah itu, tripod obat juga perlahan berputar. Pola api di permukaan kuali obat sebenarnya seperti benda nyata, dan Xiao Yan bahkan bisa merasakan bahwa energi api samar mengembun di sekitar kuali obat. Hal yang paling mencolok dari kuali obat adalah bahwa ada 7 mulut harimau di sekitar kuali. 7 mulut harimau secara alami diatur di atasnya, dan ukuran nyala api dapat dikontrol kapan saja. Tidak akan terlalu kuat untuk merusak bahan obat, juga tidak akan terlalu kecil untuk membuang waktu. Selain itu, tripod obat ini jelas tidak hanya cantik dalam penampilan. Dilihat dari pola api di sekitarnya dan energi api yang memadat sendiri dari 7 port yang menyala, jelas bahwa itu memiliki peningkatan yang cukup besar dalam pengobatan pemurnian. Kuali obat, seperti nyala api, adalah hal terpenting di tangan sang alkemis. Kuali obat yang bagus bisa sangat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Kuali obat ini, orang lain menyebutnya nyala api. Tuo dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya saat itu. Melihat kuali obat merah menyala yang tergantung di udara, Raja Naga Emas juga sangat tersentuh pemberitaan. Zian itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan kagum. Dia, yang belum terlalu banyak berhubungan dengan Yao Ding, tentu saja tidak tahu namanya. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa kuali obat yang baik memiliki daya tarik fanatik yang sama bagi seorang apoteker seperti api yang aneh. Mirip dengan daftar api suci. Ada juga daftar kuali suci di bidang pemurnian obat. Sesuai dengan namanya, apa yang tercatat dalam daftar kuali adalah kuali obat yang sangat sempurna dan luar biasa. Dalam daftar kuali, ada 13 kuali. Masing-masing kuali obat ini memiliki kekuatan sihir yang membuat banyak alkemis berduyun-duyun ke sana. Dan di dalam kuali itu, kuali yang menempati urutan ke-18 adalah yang disebut api yang menyala-nyala. Melihat penampilan Xiao Yan yang tercengang, Raja Naga Emas juga tersenyum. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menjelaskan asal mula tripod di depannya, dan telapak tangannya sedikit gemetar. Api putih susu dengan cepat berputar di sekitar telapak tangannya. Xiao Yan perlahan menekan telapak tangannya ke api berbentuk berlian dari Qian. Dengan jentikan jari,
Api putih susu berputar-putar di dalam tripod. Untuk alkemis, api yang berbeda dan api suci juga merupakan kekuatan api yang lahir dari langit dan bumi. Mereka digunakan untuk memperbaiki pil obat. Pil obat yang mereka buat juga jauh lebih baik daripada pil obat biasa. Dalam nyala api putih susu, suhu di dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang dibutuhkan Xiao Yan, dan memanfaatkan waktu ini. Dia juga berulang kali melihat metode pemurnian pil Guben Pei Yuan. Resep untuk pil ini diberikan kepadanya oleh Raja Naga Emas pada awalnya, tetapi karena dia sibuk dengan reruntuhan pada saat itu, dia tidak pernah menyentuhnya. Titik.